Siapa yang letakkan buku-buku itu di rak atas? Dan kenapa bajuku di lemari ditata ulang? Serius, dia masuk ke kamarku dan mengatur kembali barang-barangku? Sulit dipercaya. Avery, makan malam siap. Oke ayah, tunggu sebentar. Ayahku kembali berteriak. Apa yang membuatmu lama sekali? Ayo turun sekarang, makan malamnya makin dingin. Oke, aku datang. Saat jalan masuk ke dapur, aku menatapnya dengan kesal. Kau sedang apa? Kau kan tahu makan malam selalu jam 6. Ya, itu karena dia masuk ke kamarku dan menata ulang semuanya. Seolah badai Katrina mampir ke kamarku. Aku harus menempatkan semua kembali seperti semula. Kalian pasti bertanya-tanya kenapa aku bersikap begini terhadap ibuku. Nah, pertama, dia bukan ibuku. Dia ibu tiriku. Dan yang kedua, aku tak tahan dengannya. Kalian tahu, orang tuaku cerai saat aku 15 tahun. Dan hanya dalam waktu 6 bulan, ayahku mulai pacaran dengan Rose. Kesan pertamaku tak begitu baik. Maksudku, lihatlah dia. Oke, dia cukup cantik. Tapi gayanya tak cocok dengan umurnya. Gayanya itu lebih seperti rocker wannabe. Tak bohong, aku serius. Dia bahkan punya tank top bertuliskan, aku ibu-ibu rocker. Ibuku yang asli benar-benar kebalikan dari Rose. Ibu terlihat sebagaimana seorang ibu seharusnya, dengan bajunya yang elegan dan sikap yang sopan. Dan seperti itu pula bagaimana ia membesarkanku. Lalu ada perbedaan usia. Rose usianya 10 tahun lebih muda dari ayah. Mencurigakan. Bagaimana kalau dia hanya mengincar uangnya? Kupikir mereka tak akan langgeng. Namun 1 tahun kemudian mereka mengumumkan kalau mereka akan menikah. Jadi, ya, kalian bisa tahu dari mana rasa benciku ini berasal. Cukup menceritakan ke kalian tentang keluargaku. Mari kembali ke makan malam yang membosankan. Ayahku dengan lembut hanya berkata, Rose hanya membantumu. Dia tak bermaksud begitu. Sekarang ayo makan. Ini baunya sedap sekali sayang. Terserah. Aku memutar mata dan duduk di meja makan. Aku melihat ke bawah dan tak percaya apa yang kulihat. Itu bayam dan sosis lasanya. Masakan khas ibuku. Beraninya Rose menirunya. Pertama, dia menata ulang ruanganku dan sekarang dia ingin menggantikan ibuku. Dasar ibu tiri jahat di dunia nyata. Tak mungkin aku akan makan itu. Jadi aku berdiri mengatakan aku tak lapar dan mulai beranjak pergi. Ayah menghentikanku dan hendak membentakku, tapi Rose menghentikannya. Terserah, aku tetap lari ke atas dan membanting pintu. Besoknya saat aku pulang dari sekolah, kulihat Rose mengundang beberapa teman untuk minum dan makan pizza di ruang tamu. Lihat mereka. Mereka terlihat seolah mereka sedang rapat band. Normalnya wanita seumuran mereka mengadakan pesta teh, bukan festival makanan cepat saji. Hey, Avery. Rose menyapaku. Aku mengacuhkannya dan pergi ke atas. Tapi tiba-tiba, ku dengar salah satu temannya berkata, dasar anak keras kepala. Apa dia tak punya sopan santun? Kalau aku jadi kamu, akan kutunjukkan ke anak itu siapa bosnya di sini. Yesus, temannya sama jahat sepertinya. Biarlah, aku tak peduli apa yang mereka katakan. Tapi kemudian Rose menjawab, Hei, jangan ngomongin dia seperti itu. Avery gadis yang manis. Dia baru mengalami banyak hal dalam 2 tahun terakhir. Setiap anak akan berperilaku sama setelah orang tua mereka bercerai, ya kan? Dia cuma butuh sedikit waktu untuk penyesuaian. Oh, wow. Aku tak mengira kata-kata itu keluar dari Rose. Dia sebenarnya membelaku? Mungkin saja aku salah menilainya. Mungkin sebaiknya aku coba dan memberinya kesempatan yang lebih adil. Jadi, sore itu saat kulihat dia sedang nonton film, aku mendekat dengan semangkuk besar berondong dan bertanya apa aku bisa nonton bersamanya. Rose terlihat kaget seperti lihat hantu atau semacamnya. Lalu dia tersenyum lebar dan berkata, Tentu, aku akan senang sekali. Aku duduk di sebelahnya dan kami nonton Mad Max bersama. Oh, wah, banyak kekerasan dan karakter yang berwajah aneh. Biasanya aku tak nonton film jenis ini. Aku lebih ke cewek penyuka komedi romantis. Tapi film itu sangat, menarik. Kami bicara saat itu, dan harus kukatakan Rose itu sebenarnya cukup keren. Kami berdua sedang tertawa saat ku dengar seseorang batuk di belakangku. Aku berbalik dan melihat ibu berdiri di sana, berwajah cemberut. Avery, kenapa kau tak menjawab telepon dan pesan-pesanku? Oh, aku belum perkenalkan ibuku ke kalian. Ini adalah ibuku yang cantik, Melanie. Dia wanita yang baik, lembut, dan elegan.
dan juga agak disiplin. Tapi itu tak apa, aku masih sangat menyayangi ibuku. Bu, apa yang ibu lakukan di sini? Aku menelponmu puluhan kali, tapi kau tak jawab. Jelas, kau sedang sibuk. Aku cemas, jadi aku mampir untuk memeriksamu. Oh, maaf Bu, aku dan Rose bersenang-senang sampai aku tak perhatikan ponselku. Ibuku mengernyitkan alis dan bertanya, apa kita jadi belanja besok? Kau perlu baju baru untuk kontes debat, ya kan? Ya, tentu. Akan kutemui ibu di mall sepulang sekolah. Oh, kalian berdua akan belanja? Itu asik. Boleh aku ikut? Pada saat itu aku berpikir, ini ide yang bagus. Maksudku, sejauh ini mereka tampak rukun. Tapi yang tak kutahu adalah, perang antara ibu dan ibu tiriku baru saja dimulai. Rose tersenyum dengan penuh semangat. Sementara di satu sisi ibuku terlihat tak begitu bersemangat. Mungkin ia masih marah karena aku melewatkan teleponnya. Jadi keesokan harinya sepulang sekolah, aku keluar dan melihat ibu berdiri di samping mobilnya. Oh, apa ibu menungguku? Aku hendak berjalan mendekatinya saat tiba-tiba aku perhatikan ibu menatap tak suka ke seseorang. Ya Tuhan, Rose sedang menunggu di sisi lain jalan itu. Dengan cepat aku melompat di balik semak-semak untuk sembunyi dari mereka. Jangan bilang padaku keduanya sedang menjemputku. Tiba-tiba ponselku berbunyi. Itu ibu. Tak mungkin aku memilih di antara mereka. Jadi kukatakan padanya aku sudah dalam perjalanan menuju mall. Sekarang mari kita bahas soal jalan-jalan seru keluarga kami di mall. Itu bencana. Ibu dan Rose punya gaya yang sangat berbeda, jelas saja. Jadi, ibuku memilih rompi hitam yang elegan untukku. Tapi Rose mengira aku terlihat seperti Ruth Bader Ginsburg. Tak bermaksud menyinggung. Beliau itu keren sekali membawa keadilan untuk para wanita. Tapi, Rose, ada benarnya. Baju itu tak cocok untukku. Kemudian Rose memilih gaun merah untukku. Tapi, ya ampun, gaunnya itu terbuka. Mereka terus-terusan menyeretku dari satu toko ke yang lainnya, seolah sedang main tarik tambang.